ini sangat suka datang ke dukun. Setiap saya mau tanding, saya dibawa ke dukun, dijampe-jampe, diminta air doa, mandi bunga, dan itu dilakukan setiap saya mau bertanding. Sampai kadang saya bingung gitu, kenapa harus kayak gini. Tapi kenapa saya yang dituduh ditepuk? Padahal di sini nggak ada penepukan apapun, nggak ada yang bawa ke mobil. Saya pergi bawa barang-barang itu atas kedasar keinginan saya, karena saat itu usia saya sudah 21 tahun. Saya merasa saya bisa memilih hidup saya sendiri. Kenapa saya berani? Karena saya sudah merasa lelah selama bertahun-tahun. Saya merasa saya punya hak atas hidup saya sendiri. Saya walaupun mereka bilang kamu harus bersyukur sudah dipelihara oleh kami, ya siapa sih yang mau dilahirin di dunia sebenarnya? Sampai saya waktu itu terbang ke Riau juga karena keinginan ambisi mereka supaya saya harus ikut PON waktu itu. Tapi ya karena pokoknya setiap saya kalah itu saya pasti dapat tekanan fisik, verbal dari bapak saya, dan bingung saat itu saya mau speak up, mau cerita ke siapa. Mungkin karena nggak akan mungkin ada yang percaya ya sama anak, karena semua orang anggap bahwa orang tua itu selalu benar kan. Oke, pemirsa, kami ajak Anda berdialog kembali bersama dengan keluarga dari Vidya. Ibu, kita sudah tonton kembali ya, menyaksikan kembali pernyataan dari Vidya. Gimana tanggapannya, Bu? Yang tanggapan yang mana, yang barusan? Iya, yang barusan. tadi, Bu. Tadi dia mengatakan bahwa mandi bunga, sebelum bertanding harus ya. mandi bunga, ada persiapan-persiapan dari pihak keluarga. Ini bagaimana sih, Bu? Ya, kalau mandi bunga, kami sebagai orang tua ingin yang terbaik, akhirnya ngasih doa lah ya, ngasih doa, terus bahkan seandainya kalah ya tadi ya, seandainya kalah gitu ya. Kebetulan kami kan pernah jadi atlet, jadi tahu cara bertanding gitu kan, kekurangannya apa dikasih tahu, tekniknya harus begini-begini gitu. Sebetulnya nggak ada sama sekali tuh orang sayang sama anak. Tapi silakan aja kalau emang bisa ditanyakan sama teman-temannya. Soalnya setiap latihan, setiap apa bapaknya yang nganter. Makanya tidak sesuai apa yang dibicarakan oleh Itu bagian Vidya. dari bentuk dukungan dari keluarga, begitu ya. Oke, kalau dari kuasa hukum dari pihak keluarga sendiri melihatnya bagaimana, Pak? Oke, jadi kalau yang video terakhir terkait klarifikasinya Vidya, itu keluarga lebih fokus saat ini. Anggaplah kalau memang itu benar ya Pak ya, anggaplah juga benar itu. Yang paling penting poinnya, keluarga sangat berharap Vidya ini kembali kepada orang tua. Orang tua membuka diri, kemudian hidup seperti normal layaknya, lazimnya gitu. Jadi orang tua juga terima keadaan Vidya sudah mempunyai anak, sudah punya suami, seperti normal aja, hidup seperti normal, seperti biasa gitu. Itu juga sesuai perjanjian, Pak. Iya. Sesuai perjanjian Yuri. Jadi kita kalau nengok gitu ya, tidak dipermasalahkan, tapi ternyata pindah gitu. Oke, baik. Bu Dinya, ini juga mungkin untuk meluruskan sekali lagi ya, benarkah ini Ibu tidak menerima anak dari Vidya, atau mungkin sekarang ini menjadi cucu Ibu, atau seperti apa, Bu? Alhamdulillah, anak maksudnya Cucunya. tidak mau menerima. Ada pernyataan seperti ibu itu. dari pihak keluarga ini tidak menerima suami dan juga cucunya. Ya, Sebetulnya gini, ya mohon maaf, sebetulnya gini, kalau misalkan punya anak ya pasti diterima, tapi saya nggak tahu dia udah punya anak belum ya kan Pak, Bu, ya. Artinya emang nggak ada komunikasi dari Vidya juga kepada pihak keluarga. Kita tahu bahwa Vidya itu udah punya anak, saya tidak tahu gitu. Kalau memang punya anak ya alhamdulillah kita terima aja. Bahkan kita waktu pada saat ketemu di Ranca Ekek itu, kalau misalkan tidak pindah pasti kita sering bersilaturahmi, tapi ternyata ya itu dibawa, tidak ada Terakhir kosong. kali komunikasi ini kapan, Bu? Terakhir kali? Terakhir komunikasi langsung ya, bukan dari pihak kedua atau ketiga. Iya, ataupun dari telepon gitu. Langsung bertemu begitu, Bu? di Disduk Capil terakhir, Itu ya. tahun berapa, Bu? 2019.
2019 Iya. itu terakhir ketemu Ya, ya. tanggal 18 Januari 2019. Oke. Ada pemaksaan nggak Bu dari Ibu dan juga Bapak agar Mbak Vidya ini untuk kembali pulang? Maksudnya Ya. pemaksaan dipaksa gitu. Iya. Karena ada pernyataan juga dari kita kan sempat komunikasikan, Menghubungi ya. menghubungi kepada pihak dari Mbak Vidya ya, dan dia menyatakan bahwa dia takut. Dia Iya. takut untuk kembali ke keluarga karena ada ancaman-ancaman dari pihak keluarga. Ini tanggapannya gimana? Bapak? Justru sebaliknya kalau mengenai ancaman itu kita kalau dari mana-mana, misalkan kita ketemu orang tuanya, langsung ancaman itu banyak di HP gitu, di HP saya tuh banyak. Waktu di KUA Rawalumbu juga kita setelah dari situ baru 10 menit, seperempat jam lah di tol, udah banyak ancaman. Itu ancamannya dari suaminya. Kurang tahu, pokoknya itu ya. ancaman aja. Baik. Berbentuk WA gitu. Baik Ibu Bapak, jikalau saat ini Mbak Vidya sedang menonton, apa sebetulnya yang ingin disampaikan? Ya pulang. Dari hati yang paling terdalam Ya. ini apa mungkin Bu yang ingin disampaikan? Saya harap kakak pulang ya kak, mama udah kangen, udah rindu kak. Kak, apapun kakak yang bicarakan, mama tidak akan bicara apa-apa. Kakak, mama lebih tahu bahwa kakak itu ada tekanan. Mama tahu persis siapa anak saya. Anak saya tuh siapa, saya tahu persis. Cuma itu yang saya bisa sampaikan untuk kakak pulang ya kak. Mama kangen. Kalau Bapak barangkali Ya sama seperti ibunya, seperti mamahnya, kalau bisa secepatnya pulang dan jangan khawatir walaupun kondisi seperti apapun kami siap menerima. Ada hal-hal yang dirindukan tidak Pak? Mungkin Bu? kan kalau kata orang anak perempuan itu cinta pertamanya kan seorang Kepada ayah, ayahnya, sosok betul. ayah gitu. Betul. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya sangat dekat karena sayangnya ya, apalagi anak pertama ya kan terbukti kan sekolah bisa dibilang di atas rata-rata ya, terus prestasi olahraga boleh dibilang di atas rata-rata itu kan, itu hasilnya karena orang tua sayang sama anak, anak juga sayang sama orang tua, sama-sama berjalan. Tapi dengan perjalanan waktu ternyata mungkin nemuin orang yang kurang pas mungkin gitu. Intinya mah kita tuh tidak pernah ada masalah gitu. Kalau ada masalah mungkin saya akui terakhir Masalah itu ada ngaji. masalah ya. Jadi masalah awalnya kami karena berapa kali minta izin untuk mengaji gitu ya. Kami pertama ngasih kesempatan asalkan sebelum maghrib udah ada di rumah gitu. Itu pertama. Keduanya udah karena kedua kalinya minta izin lagi, ternyata lebih ngelewatin perjanjian. Jadi udah lebih dari jam 7 bahkan jam 9, 10 lebih baru HP bisa dihubungin. Di situ baru minta izin mau itikaf. Jadi di situ mungkin ya orang tuh anggapan karena si pinternya pelaku ya. Jadi itu orang tua gimana itu suruh ngaji untuk kebaikan kok dilarang itu. Mungkin terus ada perbedaan dari situ. Ya. Kita juga tentunya tidak ingin ini menjadi panjang lebar kemana-mana, iya, begitu iya. menjadi meluas ya. Terakhir kita mungkin ke Pak Frandes. Pak Frandes, mungkin ada rencana jalan hukum yang ingin diambil seperti apa Pak Frandes? Baik. Sekalian juga kami menghimbau kepada mungkin Vidya atau suaminya juga nonton. Tolong dengarlah apa yang jadi harapan orang tua gitu. Karena terlepas kemarin sakit ya Pak ya, mungkin luka gitu. Tapi orang tua juga sudah memaafkan gitu, sudah terbuka. Nah, terkait langkah hukum, kami akan pertimbangkan nanti tergantung sikapnya Pihak dari suaminya Vidya, ya. suaminya. Ya, pada intinya kita tetap sama ya sama keluarga, berharap dia pulang layaknya hidup lazimnya gitu aja, normal-normal aja gitu. Oke.
Terima kasih Ya, ya, terima kasih Bapak banyak Ibu. Ibu Bapak Tentunya sudah kita bersama-sama ini ya betul sekali berharap ya. agar Bapak Ibu dan keluarga bisa berkumpul kembali dengan Mbak amin. Vidya. Ya, amin. Terlebih ini kan bulan Bulan suci suci Ramadan ya. juga. Semoga tali silaturahmi antara Bapak dan juga Mbak Vidya ini bisa terjalin kembali. Amin. Kita tentunya berharap apa yang terbaik untuk keluarga dan juga untuk Amin. Vidya Terima seperti kasih. apa. Terima Ya, kasih, terima kasih kembali, juga sudah Ibu bergabung Bapak. bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Oke. Ya,